Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, untuk pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dalam mata kuliah ini, yaitu tentang etnoscience ya. Jadi ada dua istilah yang digabungkan di sini, yaitu etno yang berarti etnik, atau bisa juga dianggap sebagai suatu yang bersifat tradisional, dan sains atau ya ilmu pengetahuan. Nah, biasanya kan etno dan sains adalah sesuatu hal yang berbeda, tapi ini digabungkan yang menunjukkan suatu makna mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang di masyarakat tradisional tertentu. Kajian mengenai etnosains ini cukup berkembang akhir-akhir ini, terutama beberapa tokoh yang mengembangkan atau mendalami etnosains ini, antaranya misalnya kalau di Eropa kita kenal Profesor Ogawa atau Profesor Aikenhead. Kalau di Indonesia sendiri misalnya kita kenal Profesor Swastra ya, atau Profesor Sudarmin atau Profesor Suryadharma. Etnosains sendiri sebenarnya merupakan suatu kajian sebagai dampak dari sains modern yang nampaknya pada aspek tertentu atau pada rentang tertentu ternyata memberi dampak-dampak negatif pada kehidupan kita. Misalnya kita lihat bagaimana alam yang semakin rusak oleh berbagai macam penggunaan teknologi tanpa adanya etika serta kepedulian manusia pada lingkungan ya. Yang kedua misalnya penggunaan obat-obatan yang demikian masif yang memberikan dampak secara langsung pada kesehatan manusia, tapi ternyata dampaknya bagi kehidupan secara jangka panjang dan juga komunal itu tampaknya justru kesehatan manusia semakin menurun ya. Jadi memberi semacam pengobatan secara langsung melalui bahan-bahan kimia tertentu, tetapi pada sisi yang lain membuat daya tahan tubuh kita semakin berkurang, kemudian memberikan dampak efek samping berbagai macam penyakit yang lain. Ada banyak efek-efek dari penggunaan sains yang nampaknya memang memberikan efek-efek negatif dalam hidup kita, sehingga para ahli akhirnya berpendapat bahwa itulah kelebihan daripada pengetahuan atau sains yang dimiliki oleh orang-orang tradisional. Mereka memang nampaknya tidak semujarab kita, tidak semujarab sains modern memberikan solusi, tetapi sains tradisional memberikan suatu solusi yang berjangka panjang dan biasanya memberikan keselamatan yang tidak hanya bagi diri manusia tetapi juga makhluk lain di alam. Ada cerita menarik ya di kampung saya. Jadi ketika maghrib misalnya sebagai penentu kita untuk sholat maghrib, orang-orang zaman dulu yang memang jarang memiliki jam, ya mungkin bisa jadi zaman dulu juga nggak ada jam, mereka ada yang menggunakan petunjuk matahari ya, si cahaya matahari yang sudah semakin tidak terlihat, tapi juga banyak yang menggunakan indikator alami, misalnya kelelawar ya. Jadi ketika sudah muncul beberapa kelelawar, nah para orang-orang sudah bersiap untuk menunaikan sholat maghrib. Jadi mereka menggunakan indikator-indikator alami untuk menunjukkan waktu. Demikian pula ketika musim-musim tertentu ada tanaman-tanaman tertentu yang dijadikan sebagai patokan ya, untuk menunjukkan bahwa sekarang sudah layak untuk musim ini. Memang
seolah-olah itu kurang, ketepatannya kurang ya, karena kadang bisa jadi tumbuhan atau hewan tertentu tidak muncul karena hambatan atau gangguan tertentu. Tetapi di sisi yang lain, hal ini membuat masyarakat hidup berdampingan dengan berbagai macam spesies yang lain. Jadi mereka merasa butuh pada berbagai macam makhluk hidup yang lain tersebut. Ada suatu pandangan bahwa manusia membutuhkan makhluk yang lain untuk bisa eksis. Nah, ini yang sangat penting bagi saya. Jadi walaupun pada aspek ketepatan penggunaan berbagai macam indikator dari waktu yang digunakan oleh masyarakat tradisional itu kalah oleh indikator waktu yang digunakan oleh orang modern, tapi dari aspek bagaimana mereka dapat hidup berdampingan dengan alam, bagaimana akhirnya kebiasaan itu bisa melestarikan berbagai macam alam di sekitar ya, itu sungguh sangat baik ya. Jadi hal inilah nampaknya yang membuat akhirnya para ahli berpandangan bahwa harusnya kita tidak boleh meremehkan atau menghilangkan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat kita, karena pengetahuan tersebut telah terbukti menjaga kelestarian alam kita. Nah, mulai beberapa tahun terakhir, akhirnya para ahli, terutama dalam bidang pembelajaran IPA, sudah mulai menggunakan etnosains yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran IPA. Di situ anak-anak tidak hanya dikenalkan di sekolah ya, maksudnya mereka tidak hanya dikenalkan pada pengetahuan dari masyarakat tradisional yang ada di sekitarnya, tapi diajari juga untuk menghargai serta melihat berbagai macam sisi positifnya. Ini suatu gerakan baru yang menurut saya sangat baik ya bagi kelangsungan hidup manusia untuk jangka waktu panjang untuk generasi-generasi berikutnya.